Perkenalkan, namaku Anto. Aku anak tunggal di keluarga ayahku. Semasa aku kecil, aku sering mengalami hal-hal aneh, seperti bisa melihat alam gaib, sampai bisa berkomunikasi dengan mereka. Ibuku seorang pembantu rumah tangga, sedangkan ayahku adalah seorang dukun. Ayahku sudah sangat terkenal di kampungku. Sudah banyak orang yang datang meminta bantuannya, seperti mencari pesugihan, meminta penglaris, atau bahkan pengasihan. Setiap hari, aku sering melihat perewangan ayahku. Ayahku sering memanggilnya si buntung, karena wujudnya adalah buaya dengan ekor buntung dan kepala wajah manusia. Dialah makhluk yang sering membantu pekerjaan ayahku. Bisa dibilang, dialah pengikut setia ayahku. Karena dimanapun ayahku pergi, dia selalu ada. Semasa aku sekolah, aku seringkali ngedadak pingsan di kelas. Dan itu sering kali terjadi. Sampai-sampai menggegerkan pihak sekolah dan juga orang tuaku. Aku sendiri nggak tahu sebabnya apa. Hanya saja, ketika aku sadar, aku selalu melihat si buntung di sampingku dengan wajah yang sedih. Dan aku selalu teringat dengan pesan ibuku, agar aku selalu menjaga diriku. Karena sejak lahir, aku mudah sekali sakit-sakitan. Tidak tahu sakitnya apa. Yang pasti, setiap pagi, aku disuruh minum obat buatan emakku. Melihat kondisiku seperti ini, akhirnya orang tuaku memutuskan agar aku berhenti dari sekolah dan fokus untuk berobat. Kata ayahku kepada emakku. Akhirnya emakku pun menyetujuinya dan aku pun menuruti kemauan orang tuaku. Setelah aku berhenti sekolah, aku lebih sering berada di rumah. Selalu meminum obat buatan emakku. Akan tetapi, kondisiku semakin memburuk. Aku lebih sering pingsan, bahkan sampai berhari-hari. Pernah satu ketika, aku pingsan cukup lama, sampai membuat orang tuaku khawatir. Dan sampai akhirnya Toh, Anto, sudah sadar kamu, Le? Sakit apanya tuh, Le? Emakku bertanya sambil menangis. Pada saat aku terbangun, aku kaget. Karena yang aku lihat bukanlah ruangan kamarku, melainkan kamar rumah sakit. Ini di rumah sakit ya, Mak? Aku pingsan lagi ya, Mak? Tanyaku kepada emakku. Emakku hanya mengangguk saja sambil menangis dan mengusap-ngusap kepalaku. Selain emakku, aku juga melihat ayahku dan juga si buntung dengan wajah khawatir.
aku merasakan hal aneh pada tubuhku. Seluruh tubuhku terasa sangat lemah dan tidak bisa digerakkan sedikit pun. Setelah beberapa hari aku di rumah sakit, tubuhku yang lemah tiba-tiba sekarang sudah benar-benar sehat. Lalu emak dan ayahku masuk ke ruanganku dengan wajah tersenyum. Emakku bilang, kalau aku sudah boleh pulang. Dan waktu itu aku juga melihat si Buntung dengan wajah tersenyum. Itu adalah pertama kalinya aku melihat si Buntung tersenyum. Setelah beberapa hari aku keluar dari rumah sakit, kondisiku semakin membaik. Dan aku sudah jarang lagi pingsan. Akan tetapi, masih ada yang mengganjal di pikiranku sampai dengan saat itu. Aku coba bertanya kepada emakku. Mak, sebenarnya Anto kenapa toh, Mak? Kenapa apanya toleh? Jawab emakku. Aneh aja, Mak. Selama aku di rumah sakit, aku tidak pernah minum obat sama sekali. Kok bisa tiba-tiba Anto sehat? Tanyaku lagi. Aneh oleh. Emang benar, semuanya aneh leh. Waktu itu kamu pingsan cukup lama. Terus karena kami khawatir, kami membawamu ke rumah sakit. Setelah dilakukan pengecekan, dokter mengatakan kalau badan kamu lemah dan tidak bisa tertolong lagi. Akan tetapi pihak rumah sakit masih berusaha semampu mereka. Setelah beberapa hari kamu dirawat di rumah sakit, dokter menyatakan kalau kamu sudah meninggal. Di situ Mak sangat kaget. Mak sedih dan terpukul. Anak satu-satunya Mak telah tiada. Jawab emakku sambil bersedih. Setelah itu, si Buntung membuat perjanjian dengan ayahmu. Kalau dia bisa membuat kamu hidup lagi. Asalkan dia menjadi ayah angkatmu. Ayahmu pun menyetujuinya. Aku kaget mendengarkan penjelasan dari emakku. Dan ternyata si Buntung sudah lama menginginkanmu. Sejak ayahmu menggeluti profesi ini. Si Buntung yang membuatmu sakit-sakitan selama ini. Mulai dari kamu lahir sampai kamu menjadi anak angkatnya. Tapi hal itu di luar perjanjian ayahmu kepadanya. Sampai akhirnya dia berhasil mendapatkanmu dengan menjadikanmu sebagai anak angkatnya. Tambah penjelasan emakku dengan wajah yang sedih. Sejak saat itu, badanku sangat sehat. Si Buntung sering mendampingiku dan melatihku hal-hal gaib sampai saat ini. Itulah kisah misteri yang aku alami. Semoga bisa menjadi gambaran dan pandangan bagi sahabat semua. Terima kasih.